Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina at-ta'aluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata ala al-huda ibtigha'a mardatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah kabulkan segala hajat kita dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menambah keimanan sehingga kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila anqal wa qara'ituha thalathatu asya'a. Kitabnya masih pembahasan tentang sholat Jumat ya. Pada pertemuan yang lalu, jadi di bedahan sudah dibahas berkenaan tentang syarat sholat Jumat. Dan pada malam ini kita akan sama-sama mudzakarah, kita sama-sama belajar tentang fardu Jumat gitu. Ada berapa fardu Jumat? Yang pertama, apa itu fardu Jumat? Yang dimaksud dengan fardu itu artinya adalah kalau sesuatu yang harus ada, kalau ditinggalkan maka menjadikan sesuatu itu menjadi tidak sah, itu fardu. Nah, fardu Jumat itu ada 3. Yang 3-nya harus ada. Kalau Jumatnya sah, dikatakan sah ya, itu ketika Jum'ahnya itu memenuhi 3 hal. Ada 3 ya. Apa saja? Yang pertama, wa faraiduha thalathatu asya'a, dan fardunya Jumat itu 3. Kalau 3 itu gampang hafalnya ya, cuman 3 jari aja. Yang pertama adalah khutbatani yaqumu fiha. Yang pertama, rukun Jum'ah itu harus ada yang namanya 2 khutbah ya, dan dilaksanakan berdiri gitu. Dilaksanakan berdiri. Kalau tidak mampu boleh duduk. Tidak mampu duduk juga, khotibnya boleh juga berbaring gitu. Kalau misalkan nggak ada lagi, ayo Pak RW khutbah, Pak RW ya. Kemudian waya jelisu bainahumanya, rukun fardu yang keduanya itu harus ada duduk di antara 2 khutbah itu. Jadi 2 khutbah kemudian ada duduk di antara 2 khutbah tersebut ya. Kemudian yang ketiga, fardu yang ketiga adalah wa an tusalla rakaataini fi jama'atin, dan dilaksanakan sholatnya itu 2 rakaat dalam keadaan berjamaah. Itu rukunnya itu 3 ya, fardunya itu 3. Berarti yang pertama adanya 2 khutbah, adanya duduk di antara 2 khutbah, kemudian dilaksanakan sholatnya itu 2 rakaat. Itu dikatakan Jumat gitu. Jadi gak cukup kalau misalkan sholat Jumat nih, tapi langsung sholat 2 rakaat ya, itu gak bisa gitu. Apakah itu berlaku untuk keseluruhan? Apa memang setiap individu juga? Berlaku untuk setiap individu juga. Jadi diharuskan orang yang mau hadir Jumat itu harus beserta dengan khutbahnya, ya gitu. Kan ada tuh orang yang nanti aja khutbahnya, soalnya khutbahnya suka panjang gitu. Mau dengerin khutbah juga ngantuk juga. Gak apa-apa ngantuk juga ya kan, yang penting kita dengar lah gitu ya. Dengar. Kan ada tuh yang mengejar sholatnya aja gitu, 2 rakaat gitu ya. Nah itu jadi diusahakan dengan khutbahnya, kemudian mengikuti khutbahnya, mendengarkan Jumatnya dan juga sholatnya. Karena itu kan duhur itu asalnya 4 rakaat ya. Kemudian Jumat itu 2 rakaat. Duhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Nah, 2 khutbah itu sebenarnya asalnya itu pengganti dari 4 rakaatnya itu.
yang tadinya 4 rakaat kemudian ya diganti dengan 2 khutbah ya. Ya syaratnya Jumat itu harus memenuhi harus dilaksanakan oleh 40 orang. 40 orang itu harus semuanya laki-laki semuanya, harus balik semuanya gitu ya. Terus harus mukim juga gitu. Harus mukim juga, harus tetap di situ. Termasuk juga orang mukim itu meskipun dia ya rumahnya itu di Sawangan sih. Saya di sini cuma kerja aja gitu. Disebut mukim juga kalau misalnya sudah jadi kebiasaan di tempat itu. Sudah jadi kebiasaan. Santri juga gitu. Iya, sudah jadi mukim. Karena yang disebut mukim itu kalau misalnya dia sudah menetap melebihi dari 3 hari. Melebihi dari 3 hari. Ya, itu dikatakan mukim itu. Termasuk sekolah ya, Ustaz? Termasuk sekolah juga. Ya dikatakan mukim itu melebihi dari 3 hari dan tidak dihitung pulang perginya. Jadi kalau misalkan dengan pulang pergi itu jadi 5 hari. Ya, jadi 5 hari itu dikatakan mukim itu. Jadi kalau misalkan yang suka keluar kota itu disebut mukim itu kalau sudah menetap 3 hari dan tidak dihitung pergi dan berangkatnya. Kalau misalkan dengan berangkatnya ya berarti jadi 5 hari gitu. Itu kalau misalkan nanti mau mengkosor ya gitu. Kemudian berikutnya walil khutbani khumsatu arkanin ya. Khutbah itu mempunyai 5 rukun. Yang pertama adalah memuji Allah. Wa yata'ayyanu lafdzul hamdi. Dan lafadznya itu harus dengan alhamdu. Harus dengan alhamdu, harus enggak boleh enggak, harus dengan alhamdu. Alhamdu itu artinya memuji Allah. Ya bisa sih diganti dengan terjemahannya, yang penting ada pujian lah. Kami memuji Allah. Ini jadi kalau misalkan nanti ya barangkali gitu ya, kita jadi khatib, yang penting memenuhi rukunnya aja. Yang penting memenuhi rukunnya itu 5 itu. 5 juga gampang ya. Yang pertama itu harus ada yang namanya memuji Allah. Kami memuji Allah itu sudah cukup ya gitu. Atau kalau bahasa Arabnya alhamdulillah gitu. PRW kalau nanti khatib yang pertama berarti membaca alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah as-salatu ala Rasulillah, membaca sholawat. Yang kedua itu dalam khutbahnya itu harus ada yang namanya sholawat. Wa yata'ayyanu lafdhu sholat, dan sholawatnya itu harus dengan ya sholawat yang Allahumma sholli ala Muhammad, atau ya kita bersholawat kepada Rasulullah. Kita bersolawat kepada Nabi, yang harus sesuatu yang sudah tertentu lafadznya itu yaitu as-salatu ala Rasulillah. Kemudian yang ketiga rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Artinya mengingatkan berkenaan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imamul Haromain di sini la yakfi al-iktisaru ala tahdhir minal iktirad bidunya wa zakharika. Gak cukup kalau seorang khatib itu hanya mengingatkan kepada makmumnya, jamaahnya itu, ayo senantiasa kita harus ya, misalkan ingat bahwa dunia ini adalah tipuan, atau bahwa dunia ini perhiasan. Itu gak cukup kalau cuma ngingetin gitu. Yang paling penting itu adalah balla buddha minal hamli ala ta'atillah wal man'u minal ma'asi. Yang paling penting itu wasiat takwa itu senantiasa menyemangati tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada maksiat. Itu yang paling penting ya. Bukan misalnya ngingetin dari dunia bagus, tapi yang paling penting itu adalah tentang bagaimana meningkatkan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Kalau misalnya ada khatib, ayo kita taat kepada Allah, jauhi maksiat, sebenarnya sudah cukup ya, itu sudah bagian daripada wasiat. Kemudian yang keempat adalah ad-du'a ulil mu'minin, senantiasa mendoakan orang mukmin. Kemudian wa huwa mahsusun bitsaniyah. Nah, doa ini doa kepada semua jamaah, doa kepada orang mukmin gitu ya. Ini harus dilaksanakannya di khutbah yang kedua atau di akhir khutbah. Ini maksusun bitsaniyah. Doa ini dikhususkan di khutbah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah qira'atu syai'in minal Qur'an wa qawluhu ayatan wahidah. Rukun yang keempat ini adalah membaca sebagian ayat dari Al-Qur'an. Ya Pak, minimalnya 1 ayat aja. Minimalnya 1 ayat. Jangan terjemahnya, gitu. Harus ayatnya, harus wajib. Dan itu ayatnya gak tentu ya, gak tentu harus ayat tentang ketakwaan. Meskipun ayatnya itu tentang kisah, meskipun ayatnya itu tentang ancaman, meskipun ayat itu tentang perjanjian. Itu rukun khutbah ada 5. Yang pertama adalah membaca
alhamdulillah memuji kepada Allah, yang kedua adalah bersolawat, kemudian yang ketiga adalah wasiat tentang ketakwaan, mengingatkan tentang takwa, gitu ya, motivasi ketaatan dan ya supaya menjauhi dari maksiat. Kemudian yang ketiga adalah doa untuk seluruh mukmin, itu wajib ya di akhir khutbah. Kemudian yang terakhir rukunnya itu adalah membaca sebagian ayat dari Al-Quran, mau di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua ataupun di dua-duanya. Itu rukun khutbah. Kalau ada orang yang khotib itu naik ke mimbar, di dalam khutbahnya itu cuma menyampaikan rukun-rukun aja, ya, menyampaikan rukun-rukun yang 5 itu sudah sah, itu khutbahnya sudah sah, meskipun khutbahnya cuma 1 menit khutbahnya cuma 1 menit gitu, hanya menyampaikan rukun-rukunnya saja gitu ya. Yang paling penting kan wasiat takwa kan. Ini kalau di kita ini kan banyak yang khotib yang khutbahnya sampai 30 menit gitu. Ya sebenarnya pengembangan dari wasiat takwa itu, pengembangan dari wasiat ya, intinya itu sebenarnya yang penting ya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, kemudian diperluas lagi ya itu sebenarnya. Kemudian berikutnya wahai atuha arbaun. Nah sekarang tentang kesunahan khutbah, tentang kesunahan Jumat. Yang dimaksud dengan kesunahan itu ya kalau dilaksanakan itu yang mendapatkan pahala, mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau tidak dilaksanakan juga gak apa-apa ya. Ini sebagai ya keuntungan aja. Kalau dalam bisnis itu kan, kalau fardu itu ibarat modal, kalau sunnah itu ya ibarat keuntungan. Semakin orang yang banyak melaksanakan kesunahan, semakin kalau dalam bisnisnya itu semakin banyak keuntungannya gitu ya. Nah kesunahan yang pertama adalah apa? Kesunahan yang pertama itu adalah al-ghuslu. Al-ghuslu ini artinya mandi. Ya, jadi sunnah mau melaksanakan sholat Jum'ah itu adalah mandi. Kapan waktunya mandi? Waktunya mandi itu sudah diperbolehkan setelah fajar. Mulai dari fajar itu, ya. Cuman yang paling bagus itu lihudurnya akrob. Kalau sudah mau dekat hadir ya, kalau udah mau hadir baru mandi itu bagus. Ya, cuman kalau orang yang ini ya, yang khutbahnya ya, yang sholat Jumatnya di tempat kerja itu lebih bagus, itu mandinya itu ya subuh diniatkan ya untuk sholat Jumat gitu ya. Kalau kerja mandi pagi nggak apa-apa. Ya, mandi sunnah Jumat ini khusus untuk yang hadir Jumat ya. Jadi bagi perempuan yang nggak hadir Jumat nggak sunnah, gitu. Nggak sunnah. Gitu. Kecuali kalau misalkan perempuannya sholat Jumat juga gitu. Kemudian dia niatkan tuh mandinya itu mandi sunnah, itu dapat pahala sunnah juga Jumat. Ya. Dan itu berkenaan niat, ini ilmu juga ya. Jadi boleh seseorang menggabungkan niat yang wajib dengan yang sunnah. Boleh. Jadi boleh meniatkan seseorang mandi wajib sekaligus juga mandi sunnah juga. Sekaligus. Ya. Sekaligus ya. Sunnah Rasul malam Jumat. Kan biasa malam Jumat tuh yang ngejar sunnah Rasul tuh. Santri belum santri. Iya. Mandinya rapel. Mandi wajib biasanya subuh Jumat. Mandi junub. Niat mandi junub sekaligus juga mandi sunnah. Boleh itu dapat 2 pahala itu. Dapat 2 pahala. Pahala nanti. Yang paling penting tapi melaksanakan niat. mandi junub. Iya. Niat mandi Sunnah. Ya, itu dapat pahala dua-duanya itu ya. Dapat pahala dua-duanya. Itu boleh menggabungkan. Kemudian yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah mandi. Aduh. Sunnah liman arodal Jumat ayat tasilalah bal yukrahu tarku. Bahkan bagi orang yang nggak mandi dulu mau Jumat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruhnya. Bal yukrahu tarku fi as-sahil wajhain, menurut pendapat yang paling kuat ya. Menurut pendapat yang paling kuat. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza ata ahadukum al-jum'ah falyaktasil. Apabila kita hendak melaksanakan sholat Jumat, falyaktasil, maka diusahakan mandi falyaktasil. Kemudian hakun ala kulli muslimin ayaktisila fi kulli sab'ati ayamin yauman gitu ya. Jadi wajib bagi seorang muslim mandi dalam 7 hari itu 1 hari wajib. Enggak boleh enggak gitu. Jadi dalam wajibnya mandi itu dalam seminggu 1 kali. Dan ini dipraktekkan loh di Arab tuh, kalau orang Arab itu kan mandi jarang. Seminggu sekali. Boleh. Makanya mereka bukan boleh, kebiasaan itu jarang mandi seperti orang Indonesia ya. Ya mereka itu aneh ketika orang Indonesia mandi dalam sekali 3 kali. Aneh gitu. Apalagi orang Afrika ya.
orang Afrika itu mereka dalam seminggu itu mandi 3 kali, paling banyak 3 kali 3 kali. dalam seminggu. Dan itu mereka rata-rata mandinya di hari Jumat gitu. Karena ngikutin dia wajib mandi di hari Jumat gitu ya. Betul kan? Makanya hotel-hotel yang Mekah itu udah pusing apa yang nggak dulu Indonesia sering mandi. Air sering habis ya. Yang pertama mandi. Itu karena itu ya salah satu itu. Kalau di Arab susah ayatnya. Wa tandziful jasad, yang kedua adalah menggosok-gosok badan. Yang kedua adalah menggosok-gosok badan. Pas mandi itu Ustaz. Ya, Pas mandi digosok-gosok. ya digosok-gosok ya supaya baunya hilang gitu. Saya sabun. Ya. Watan di apa tandziful jasad minal ausah, dari kotoran-kotoran allati yahsulu bisababiha raihah. Yang menyebabkan ya bau gitu. Ya disunahkan digosok-gosok itu supaya baunya hilang. Nah, itu. Kemudian wa minas sunnati aidon, termasuk daripada kesunahan itu adalah ayyatayazayyan wa yalbasu min ahsanil thiyabi. Di hari Jumat itu diusahakan memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus. Wa yalbasu, memakai min ahsanil thiyabihi, pakaian yang paling bagus. Ya wayatatoyyan, kemudian memakai wangian. Memakai parfum gitu ya. Nah, walau sufya bil bait, dan memakai baju putih. Nah, itu paling bagus. Dalam hadisnya man iktasala yaumal Jumat, barang siapa yang mandi di hari Jumat wala bisa min ahsani thiyabi, kemudian dia memakai pakaian yang paling bagus. Wa masa min tibi baitihi, kemudian memakai wewangian. In kana indah, kalau misalkan punya ya. Tsumma atal Jumat, kemudian datang di hari Jumat, kemudian melaksanakan sholat Jumat. Tsumma sholat ma kutiba lahu, tsumma angsota, kemudian dia sholat, kemudian dia memperhatikan khotibnya. Tsumma kharaja imamuhu hatta yafurugha min sholati, kana kafaratan bainahuma wa baina jum'atihi allati qablaha. Jadi Jumatnya itu jadi kafarat dari dosa, jadi penghapus dari dosa-dosanya sampai Jumat yang ke belakang. Sampai Jumat ke belakangnya jadi penghapus gitu. Jadi kalau dia melaksanakan melaksanakan kesunahan sholat, memperhatikan khutbah, Jumat yang dilaksanakan sekarang ini penghapus dosa ke Jumat yang sebelumnya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa huwa sahihu ala syarti Muslim. Dikatakan hadisnya itu sahih menurut Imam Muslim. Wal abyad minathiyab afdalu wa kama yustahabu al-ghuslu wat thayyib yustahabu izalatu dzufri. Pakaian putih itu ya termasuk daripada pakaian yang paling afdal. Ya, misalkan yang putih di hari Jumat. Wa kama yustahabu al-ghuslu wat thayyib, sebagaimana disunahkan mandi dan memakai wangian, yustahabu juga disunahkan izalatu dzufri, memotong kuku. Jadi di hari Jumat itu disunahkan memotong kuku. Wasyi'ru juga rambut. Ya, wasyi'ru juga rambut. Al-mustahab misalnya. Ya, semua rambut dipotong, termasuk juga kalau di sini ya termasuk juga kuku, dihilangkan kuku, kemudian dicukur kumis, kemudian nabtul ibti, bulu ketiak disunahkan dihilangkan juga, dicabut ya. Disunahkan dicabut. Tapi jangan mentang-mentang sunnah mencabut bulu ketiaknya di depan orang, apalagi lagi yang ada yang makan itu. Dicabut. Kemudian termasuk juga bulu-bulu ya, bulu kemaluan itu ya, dihilangkan. Itu sunnah di hari Jumat juga gitu. Sunnah di hari Jumat juga. Kemudian wayustahabu, dan disunahkan al-insatu, memperhatikan atau tidak berisik lah. Insat itu diam ya. Fi halatil khutbah, di dalam khutbah, ketika khutbah. Kalau ada yang berbicara hukumnya apa? Di sini disebutkan juga hal yahrumu al-kalam waqtal khutbah. Apakah diharamkan berbicara ketika khotib sedang khutbah? Fihi qaulani. Ada 2 pendapat katanya ya. Nah, salah satu pendapat salah satu pendapatnya wan nasu alaihi Syafi'i fil qadim. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang qadim, qaul qadim. Jadi Imam Syafi'i itu punya pendapat. Yang pertama pendapat qadim, ketika beliau pendapatnya itu ketika beliau sedang di Baghdad di Irak. Kemudian ada lagi qaul jadid itu ketika beliau di Mesir. Ada 2 pendapat. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang qadim, annahu yahrum, bahwasanya berbicara ketika sedang khutbah itu hukumnya haram gitu. Ya terkecuali ada pengecualian ya.
sebagaimana dijelaskan di kitab-kitab gitu ya. Kecuali kalau misalkan ngasih tahu orang yang buta gitu ya, ngasih tahu ada orang yang buta atau ngasih tahu orang yang takut mau digigit kalajengking gitu, boleh itu gitu kan, masuk daripada darurat. Nah ini juga wabihi qala Malik, ini juga pendapatnya Imam Malik ternyata, Imam Malik, mazhabnya Malik juga. Wa Abu Hanifah juga mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Wa Ahmad, dan ini pendapatnya Imam Ahmad juga, berarti pendapat jumhur fi arjahil riwayataini indau. Kenapa? Alasannya di qauli ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan kemudian dengarkanlah, wa ansitu ya, dan diam gitu ya. Nah, kata pendapatnya mayoritas mufassir di sini, qala aktsarul mufassirin, ayat ini nazalat fil khutbah, ketika sedang khutbah gitu ya, Qur'anan. Kemudian pendapat yang kedua, wal jadid. Nah, kalau pendapat yang kedua, jadi pendapat kalau dalam Imam Syafi'i pendapat jadid, pendapat yang baru. Nah, kalau ada pendapat yang baru itu, kalau di dalam mazhab Syafi'i berarti pendapat yang baru ini lebih kuat daripada qaul qadim. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i qaul jadid ini ya digunakan dari kalau ada yang ini ya yang bertentangan, maka yang diambil itu pendapat yang ketika beliau di Mesir. Ya, jadi itu pendapat yang baru, kecuali ada beberapa permasalahan, sekitar 16 permasalahan yang qaul qadim ini masih digunakan daripada qaul jadid ya. Anal kalam laisa biharamin ya. Berbicara saat khotib sedang khutbah itu gak haram gitu. Cuman makruh aja. Jadi kalau misalkan berbicara pun nggak membuat dosa gitu. Kalau haram kan berbicara berarti dosa gitu ya. Gitu. Nah, cuman wal insatu sunnatun. Kalau diam itu hukumnya sunnah, lima rawahu asy-Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Jadi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i yang jadid itu hanya sebatas sunnah saja. Karena ada riwayat ketika Umar bin Khattab sedang khutbah, tiba-tiba Utsman datang gitu ya. Kemudian ditegur, ma balu rijalun yatakharuna 'anil nida, faqala Utsman ya Amirul Mukminin mazidtu hina sami'tu an-nida an tawaddatu, berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian dalil yang paling masyhur ini yang menjadi alasan bahwa berbicara saat khutbah tidak haram ini ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu lagi khutbah. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah kapan terjadinya kiamat? Kemudian Rasulullah langsung menjawab padahal lagi khutbah Jumat gitu. Kata Rasulullah tuh ma'adataha, apa yang sudah kamu persiapkan? Kata orang Arab Badui, ma'adatuha ya Rasulullah, aku belum punya kesiapan apa-apa ya Rasulullah. Sholat jarang gitu ya, gak rajin sholat, gak rajin puasa, gak rajin sedekah. Cuman saya punya inni uhibbullah wa rasulah. Saya cuma cinta sama Allah dan Rasul saja. Tapi Rasulullah langsung senyum. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Nanti di akhirat engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Ini didengar juga sama rawinya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah meriwayatkan hadis dari hadis yang paling menyenangkan bagiku kecuali hadis ini. Kata Anas bin Malik, ya amalanku tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu, yang rajin sholatnya gitu, sedekahnya. Amalanku tidak mungkin seperti Umar bin Khattab gitu. Tapi saya ya punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi ya artinya meskipun orangnya salatnya gak begitu bagus ya, puasanya gak begitu bagus seperti orang Badai itu, tapi kalau dia punya kecintaan kepada Rasulullah nanti di akhirat akan bersama yang dicintainya. Jadi kata ulama itu cinta bisa memberikan syafaat itu ya, ketika betul dalam mencintainya. Makanya Imam Syafi'i itu sampai berkata beliau, uhibbu as-solihin walastu minhum la'alli bihubbihim an anala asy-syafa'ah. Saya itu kata Imam Syafi'i karena ketawaduan Imam Syafi'i ya, saya sangat mencintai orang soleh. Meskipun aku tidak termasuk orang soleh, tapi dengan cintanya saya kepada orang-orang yang baik, cintanya saya dengan orang soleh gitu ya, semoga saya mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi pentingnya cinta gitu ya, pentingnya cinta kepada orang-orang yang baik. Jadi tanya Ustaz dikit. Oh, iya. Ya, jadi berarti sebenarnya kalau mau bertanya pada khotib boleh gitu. Misal pada saat khutbah, karena itu ada contohnya dia bertanya, khotib menjawab gitu kan? Iya iya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman ya khawatir mengganggu iya. kalau untuk sekarang. Enggak prinsipnya iya, boleh. Iya, gitu. boleh aja. Prinsipnya. Berarti boleh.
oleh masjidnya. Boleh tapi setelah Jumatan aja. Iya, iya. Bisa diteriakin sama yang lain sekarang. Iya. Ya khawatirnya kalau sekarang justru membuat fitnah, membuat pengganggu menjadi taswis ya. Terakhir, waman dakhala wal imam yaktub sholat rokaatain. Barang siapa yang masuk ke masjid, imam sedang khutbah, gitu ya. Sholat rokaatain khafifat, maka sholatnya 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu yang ringan saja. Sumajal yajlis, kemudian duduk. Artinya apa? Jadi kalau ada orang yang masuk ke masjid dan saat itu sedang khutbah, jadi lebih bagus ya sholat 2 rakaat, tapi yang ringan ya, gitu ya. Yang ringan. Ya mau langsung duduk juga gak apa-apa, tapi disarankannya lebih bagusnya sholat namanya tahiyatul masjid ya, gitu, tahiyatul masjid. Jadi diperbolehkan, gitu ya, diperbolehkan. Karena mendengarkan khutbah sunnah. Ketika masuk masjid juga sunnah. Nah, jadi kan ada 2 sunat yang bagus. Nah, itu lebih bagus yang mana? Yang kata Rasulullah lebih baik ya sholat juga. Biar dua-duanya dapat kan? Biar dua-duanya dapat ya. Pahala tahiyatul masjid dapat, pahala mendengarkan khutbah juga dapat. Itu masalah. Makanya dianjurkan sholat dulu ya. Wallahu alam bisawab. Jadi rukun kalau disimpulkan rukun Jum'ah ada 3, berarti 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah, kemudian sholat 2 rakaat dalam keadaan berjamaah. Kemudian dianjurkan anjuran sholat Jumat yang pertama mandi, kemudian memakai wewangian, kemudian memakai baju putih, kemudian apalagi mendengarkan khutbah ya. Wallahu a'lam bishawab. Langsung tanya Ustaz, saya Ustaz. Pak Amdi ada tanya. Saya karena tanya yang pertama jadi 2 pertanyaan. Ya,